Mau pergi baca buku nak? Saya bawakan ke minggu depan. Mau pergi baca buku? Mau pergi baca buku? Bosan ke di sini? Mudah-mudahan bawa ke buku minggu depan nah. Insya Allah. Teman-teman sekalian, ini di lokasi salah satu spot pengungsian ya. Ada ratusan spot yang seperti ini. Teman-teman sekalian, ini luas sekali ini. Ada luas sekali dan sangat membutuhkan apa yang disebut dengan mitigasi bencana. Jadi mungkin teman-teman relawan yang masuk ke Sulawesi Barat bisa berbagi tugas, dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak sekolah yang tidak bisa bersekolah dan membutuhkan hiburan, membutuhkan hal-hal yang berkenaan dengan penguatan psikologi mereka. Nah teman-teman sekalian, seperti inilah kondisi pengungsian ya, kondisi pengungsian di pasca gempa Sulawesi Barat, tepatnya di Kecamatan Ulumanda, masih dalam wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sahabat sekalian, saya Andika Mapasomba, penggiat literasi Sulawesi Selatan, yang kebetulan hari ini membawa logistik dari Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba dan Kota Makassar, juga membawa logistik dari pimpinan pusat kerukunan keluarga Bulukumba yang ada di Makassar. Ini adalah posko milik pemerintah, merupakan dapur umum yang dikelola oleh aparat negara tentunya. Di sini ada BRIMOB, ada tentara yang kemudian mengelola dapur umum di sini, dan telah didirikan kalau tidak salah sehari atau 2 hari setelah gempa bumi terjadi di Sulawesi Barat ini, dan hingga hari ini masih aktif. Nah, persoalan lain bagi teman-teman yang melakukan pendidikan mitigasi, sampah juga menjadi hal yang sebaiknya diperhatikan. Ini contoh sampah, ini sampah dikumpulkan. Ya, sanitasi yang buruk tentunya akan membuat masyarakat pengungsi mudah tertular penyakit. Sampah plastik terlebih banyak sekali sampah plastik. Jadi saat ini kita berada di Kecamatan Ulumanda, Sulawesi Barat. Sebuah kecamatan yang sangat indah, sahabat-sahabat sekalian yang mencermati gempa di Sulawesi Barat. Ini kecamatan yang cukup indah. Dia berada di pesisir pantai. Saat ini sudah menunjukkan waktu 17 lewat sekian ya, menghampiri pukul 18 sore ini. Dan inilah negeri yang indah, Ulumanda, yang masyarakatnya harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke gunung karena masih selalu ada getaran-getaran gempa-gempa susulan setelah terjadi beberapa hari yang lalu. Ya, aparat bersiaga di mana-mana untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Kemudian masyarakat yang punya rumah memilih bertenda di depan rumah mereka untuk menjaga keamanan. Jadi tempat seperti tadi itu hanya salah satu tempat yang ada, dan masih banyak ya tempat-tempat yang tidak berada di jalan poros seperti ini misalnya. Ini masih ada spot lain. Ada spot lain lagi. Ini masih yang tampak pada jalan poros Trans Sulawesi. Nah, sedangkan juga masih banyak tempat-tempat pengungsian di belakang-belakang gunung ya. Kalau kita ke arah Palda Makassar menuju Manado, di sebelah kanan ini gunung perbukitan. Di belakang perbukitan itu banyak sekali posko-posko serupa, di mana masyarakat meninggalkan rumah mereka di jalan Trans Sulawesi ini. Dan itulah yang kadang-kadang kami dapatkan beredar di Facebook tentang kebutuhan mereka yang butuh logistik, kesehatan, bahkan tidak sedikit di antara mereka kemudian yang melahirkan di tenda-tenda pengungsian. Seperti yang kami dapatkan tadi di sekitar desa
Talumbanua di sebuah kampung tua namanya Kampung Poniang, Camba-Camba. Di sana 2 malam yang lalu ada pengungsi yang melahirkan di tenda pengungsian. Kami belum bisa mendapatkan info lebih lanjutnya tentang hal tersebut. Yang jelas kami bertemu dengan tetangganya dan membenarkan kabar yang beredar itu bahwa ada pengungsi kemudian yang melahirkan di pengungsian. Ini adalah relawan-relawan dari luar kota, dari luar Sulawesi Barat. Ya. Siap. Dan Anda bisa lihat rumah-rumah penduduk di menjelang maghrib ini, kiri dan kanan saya itu mulai sepi, ya, mulai sepi karena masyarakat setelah menyalakan lampu di teras mereka seperti ini, misalnya, itu mereka meninggalkan rumah mereka. Ya, Anda bisa lihat beberapa rumah yang menyalakan lampu terasnya namun tidak ada orang, pintunya terkunci rapat. Ini relawan-relawan ya dari luar Sulawesi Barat. Pukul 17 lewat sekian, belum terlalu gelap dan kita telah melihat bagaimana lampu-lampu teras milik masyarakat kecamatan sekarang Malunda, sahabat sekalian. Tadi kecamatan Lumanda, sekarang kita berada di Malunda. Nah, khusus kecamatan Malunda ini, masyarakatnya itu lebih jauh ke dalam lagi, jauh ke dalam ke arah bukit ya. Ya, mereka mengungsi ke arah bukit di belakang kampung ini yang memang merupakan perbukitan yang cukup tinggi. Lihat rumah-rumah penduduk. Nah, ini. Ya, mereka kembali di siang hari. Namun menjelang maghrib seperti ini, mereka telah meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri karena merasa tidak aman. Tapi tidak sedikit juga yang mendirikan tenda seperti ini di depan rumah mereka untuk ya mungkin menghadirkan rasa aman ya bagi diri dan keluarganya. Ya, kita melihat mobil-mobil pengangkut logistik dari luar Sulawesi Barat. Baru saja kita berpapasan dari Bone, dari Pinrang. Itu mereka meninggalkan Kota Mamuju ke arah kembali ke barat. Dan ini dia BNPB bermarkas di depan kantor camat Malunda. BNPB. Menjelang maghrib yang berkeliaran hanyalah relawan-relawan yang berasal dari luar Sulawesi Barat, sementara masyarakat sendiri tempatan itu sudah tidak berada di, mayoritas tidak berada lagi di kampung mereka. Lihat, ada yang bertahan 1-2. Ya, kota menjadi sepi. Yang berdiri ini relawan-relawan ini dari luar Sulawesi Barat. Ya, ada yang mendirikan tenda berdasarkan nama kabupatennya seperti Posko Sengkang, kemudian ada Posko Pinrang Sidrap. Ya, macam-macam apa yang mereka lakukan agar mendapatkan bantuan agar dapat bertahan ya di pengungsian ini. Sahabat sekalian, demikianlah situasi Malunda hingga beberapa hari, seminggu lebih ya, 10-an hari pasca gempa ini. Trauma masyarakat masih ada dan lihat rumah-rumah tertutup. Lampu-lampu teras mereka menyala namun tidak ada orang lagi di menjelang maghrib ini. Mungkin yang berkeliaran ini hanya turun dari bukit, dari gunung untuk mencari bahan-bahan makanan. Tapi alhamdulillah karena Pertamina selalu buka hingga pukul 9 malam. Ini Pertamina Malunda. Nah, ini dia masyarakat mendirikan posko penerima bantuan di depan rumah mereka. Biasanya satu posko itu, satu tenda itu dihuni 4-10 kepala keluarga. Ini contohnya mendirikan tenda di depan rumahnya. Ya, mereka memilih tidur di luar rumah karena masih selalu ada tremor atau getaran-getaran yang muncul. Ya, mereka mendirikan tenda biru di depan rumah mereka karena merasa terancam jika tidur di dalam rumah mereka. Saya hadir di Malunda bersama teman-teman penggiat pekerja seni, sastra, budaya, dan literasi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang tergabung dalam Duta Baca Sulawesi Selatan dan Duta Baca Sulawesi Barat yang menjadi penguat dari posko bersama kami ini yang telah kami dirikan tepat kurang lebih seminggu pada hari ini. Ya, tepat seminggu pada hari ini posko kami, dan itu telah memberi bantuan logistik kepada ribuan orang dari data yang kami miliki. Dari puluhan posko, ada ribuan orang yang telah kami catat telah menerima manfaat dari keberadaan posko ini. Selain memberikan bantuan logistik, kami juga mengkonsolidasikan jika ada hal-hal darurat yang berkenaan dengan informasi-informasi masyarakat yang membutuhkan bantuan di tempat-tempat tertentu. Kami membantu mengkonsolidasikannya. Ini dia tenda-tenda darurat masyarakat yang didirikan, dan itu dia posko kami. Baru saja mungkin ada lagi bantuan yang masuk, 1 mobil truk. Ya, anak-anak Mempal Bantu Kemanusiaan. Ya, ini adalah posko kami, posko bersama kami yang dikuatkan oleh Duta Baca Sulawesi Selatan dan Duta Baca Sulawesi Barat. Baik, saya Andika Wapasomba bertetangga dengan relawan dari ACT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.